Serangan mendadak pada pagi hari ini menggemparkan Timur Tengah, ketika militer Ukraina meluncurkan 6 rudal jelajah berdaya jangkau 1.200 km menuju wilayah Negev, Israel. Ledakan besar menghantam 3 fasilitas strategis, termasuk pangkalan pelatihan dan depot amunisi. Sekitar 500 personel dilaporkan terluka, sementara sistem pertahanan Iron Dome gagal mencegat 4 rudal, menciptakan kekacauan. Dalam serangan yang diluncurkan pada pukul 05.40 pagi, Angkatan Bersenjata Ukraina melepaskan 6 rudal jelajah presisi tinggi jenis Neptune M dengan jangkauan lebih dari 1.200 km menuju Guru Negev. 3 rudal pertama menghantam pangkalan pelatihan nasional Silim yang menampung sekitar 5.000 personel, sementara sisa 3 rudal mengenai depot amunisi, hanggar kendaraan, dan pusat komando. Gelombang ledakan menyebabkan guncangan setara dengan 2,8 ton bahan peledak TNT. Serangan terjadi dalam rentang waktu 4 menit, menghancurkan 13 bangunan utama dan 26 unit pendukung. Data lapangan menunjukkan bahwa Israel tidak sempat mengaktifkan sistem pertahanan Iron Dome karena kecepatan serangan di bawah 7 menit. Laporan awal mencatat ratusan korban militer. Serangan rudal presisi tinggi Ukraina terhadap pangkalan militer Israel di Negev menimbulkan kehancuran luar biasa. Ledakan pertama menghantam barak utama tempat lebih dari 3.000 prajurit sedang bersiap untuk rotasi ke front Gaza. Gelombang kejut kedua mengenai depot amunisi yang menyimpan lebih dari 200 ton bahan peledak. Dentuman beruntun meratakan hanggar baja berukuran 3 hektar yang menampung sistem komunikasi dan logistik. Di sektor timur, satu bangunan komando berlantai 4 ambruk total, menewaskan sekitar 500 personel teknis. Ledakan susulan menyala selama lebih dari 6 jam, memicu kebakaran yang menjalar ke area penyimpanan bahan bakar dengan kapasitas 8 juta liter. Sebanyak 24 tank Merkava Mark IV meledak beruntun bersama 4 kendaraan lapis baja tipe Namer. Asap hitam tebal membumbung lebih dari 2 km ke udara. Tim pemadam memerlukan waktu 7 jam untuk menahan api, namun suhu di lokasi masih mencapai 800 derajat Celcius. Sebagian besar infrastruktur hancur, menyisakan puing logam meleleh dan kawah selebar 150 meter. Serangan itu berlangsung dalam 3 gelombang terpisah dengan selang waktu 10 menit antar rudal. Akibatnya, seluruh fasilitas operasional lumpuh total, dan lebih dari 100 kendaraan militer terbakar. Garasi-garasi yang menampung kendaraan lapis baja kebanggaan industri militer Israel kini hancur total. Sebanyak 48 unit tank Merkava Mark IV dilaporkan meledak akibat reaksi berantai dari depot amunisi yang terbakar. Selain itu, 12 hanggar perawatan dan 3 gudang logistik roboh bersamaan. Fasilitas pelatihan urban Little Gaza musnah setelah dihantam 4 rudal presisi. Pusat komando digital dengan 60 terminal simulasi terbakar habis, meninggalkan kawah sedalam 12 meter. Ledakan kedua menghanguskan 14 kendaraan logistik dan menutup jalur darurat selama 2 jam. Kerugian material diperkirakan mencapai 190 juta dolar, termasuk sistem komunikasi terenkripsi generasi ke-6. Pangkalan Silim kehilangan 85% fasilitas latihan aktif, menjadikannya tidak berfungsi. Serangan rudal presisi Ukraina terhadap pangkalan militer Zalim menyebabkan kehancuran luar biasa bagi pasukan pendudukan Israel. Di antara korban terdapat lebih dari 3.000 personel, yang termasuk dalam unit-unit elit seperti Brigade Golani, Givati, serta sekolah perang darat yang melatih instruktur senior. Setiap batalion elit kehilangan sedikitnya 4 kompi lengkap beserta kendaraan tempur dan perlengkapan komunikasi. Data lapangan menunjukkan sekitar 120 kendaraan lapis baja hancur, termasuk 18 tank Merkava Mark IV yang baru selesai menjalani perawatan. Ledakan dari amunisi aktif menghasilkan suhu lebih dari 1.500 derajat Celcius, membuat operasi pemadaman mustahil. Pusat koordinasi digital yang berisi peralatan simulasi bernilai ratusan juta dolar ikut musnah. Komando Selatan kehilangan sekitar 22% kemampuan operasionalnya dalam 1 hari. Dengan hilangnya personel berpengalaman dan infrastruktur latihan, rotasi pasukan menuju Gaza tertunda tanpa batas. Lebih dari 900 tentara cadangan dipanggil mendadak untuk mengisi kekosongan, namun kurang dari 40% diantaranya memiliki pelatihan lapangan memadai. Kondisi ini menimbulkan disorganisasi logistik, karena jalur suplai utama menuju Negev tertutup puing beton dan logam berat. Selama 36 jam setelah serangan, tidak ada komunikasi stabil antara markas pusat dan unit garis depan. Akibatnya, operasi pengamanan perbatasan selatan berhenti total. Ketika laporan korban diumumkan, moral pasukan cadangan menurun drastis. Banyak keluarga menolak panggilan dinas ulang karena ketakutan terhadap kemungkinan serangan lanjutan. Komando tinggi mengakui kehilangan tidak hanya dalam jumlah, tetapi juga kualitas. Hampir seluruh instruktur taktis dengan pengalaman lebih dari 10 tahun gugur. Setiap program pelatihan lanjutan harus dihentikan hingga evaluasi selesai. Dalam skala militer, kehilangan ini setara dengan pembubaran 1 brigade penuh. Dampaknya meluas hingga ke Lebanon,
karena unit yang hancur semula dijadwalkan memimpin ofensif darat berikutnya. Kini, pasukan Israel menghadapi kekosongan komando di selatan, kehilangan koordinasi dan kepercayaan. Serangan mendadak yang dilancarkan Ukraina terhadap pangkalan militer Israel tidak hanya menimbulkan kehancuran fisik, tetapi juga mengguncang fondasi politik dan sosial entitas pendudukan itu. Dalam waktu kurang dari 2 jam setelah ledakan di Chelim, Kabinet Perang Israel yang terdiri dari 11 anggota inti langsung mengadakan sidang darurat. Kepanikan melanda Kementerian Pertahanan dan Dewan Keamanan Nasional, karena tidak ada satupun lembaga intelijen yang mampu mendeteksi peluncuran 8 rudal jelajah yang menembus pertahanan udara mereka. Mossad, Shin Bet, dan Aman saling menuduh dalam laporan internal setebal 200 halaman mengenai kegagalan sistem ini. Di Tel Aviv, puluhan ribu warga sipil turun ke jalan, menuntut pengunduran diri Perdana Menteri dan Kepala Staf IDF. Media lokal mencatat 15 insiden penjarahan di supermarket karena kepanikan dan kekurangan pasokan. Di Yerusalem, pasukan cadangan sebanyak 2 batalion dipanggil untuk mengendalikan massa yang marah. Dalam 30 jam pertama, bursa saham kehilangan lebih dari 8% nilainya, sementara nilai shekel jatuh ke titik terendah dalam 5 tahun. Di parlemen, oposisi menuduh pemerintah gagal memprioritaskan keamanan nasional karena terlalu sibuk dengan operasi di Gaza dan Lebanon. Komite Pertahanan mengumumkan pembentukan tim investigasi beranggotakan 20 perwira senior untuk menilai kesiapan radar, sistem Iron Dome, dan jaringan pengawasan satelit. Di sisi masyarakat, lebih dari 3.000 keluarga tentara yang tewas menuntut kompensasi sebesar 1 juta shekel per korban, sementara rumah sakit militer di Beersheba melaporkan kekurangan kantong jenazah hingga 2.000 unit. Dalam laporan rahasia yang bocor, disebutkan bahwa sistem pertahanan elektronik buatan Amerika senilai 400 juta dolar gagal mendeteksi lintasan rudal karena frekuensi gangguan dari radar sipil. Skandal ini semakin memperdalam krisis kepercayaan publik. Para analis menyebut bahwa serangan tersebut menunjukkan cacat konseptual dalam strategi keamanan Israel yang selama ini hanya fokus pada ancaman roket sederhana dari Gaza tanpa mempertimbangkan potensi ancaman dari jarak ribuan kilometer. Kejatuhan moral dan ketakutan publik melumpuhkan seluruh jaringan militer, membuat pasukan cadangan menolak mobilisasi nasional berikutnya. Bagaimana Ukraina berhasil meluncurkan rudal jelajah jarak jauh melintasi Laut Mediterania tanpa terdeteksi tetap menjadi misteri terbesar bagi lembaga pertahanan Israel. Menurut laporan awal, sebanyak 6 rudal tipe K-55 yang telah dimodifikasi diluncurkan dari wilayah selatan Ukraina pada pukul 03.15 waktu Yerusalem. Setiap rudal membawa hulu ledak seberat 410 kg bahan peledak komposit yang dirancang untuk menembus lapisan beton bertulang. Jalur penerbangan rudal melintasi Laut Hitam, kemudian memasuki udara Turki pada ketinggian 50 meter di atas permukaan laut. Sebelum berbelok ke barat daya menuju Negev, kecepatan rata-rata rudal tersebut mencapai Mach 0,74, memungkinkan mereka menghindari radar konvensional. Intelijen Israel baru menyadari keberadaan ancaman pada menit ke-4 sebelum dampak pertama di pangkalan Chelim. Ledakan utama menghasilkan gelombang kejut setara dengan 1,6 ton TNT yang meruntuhkan 12 hangar dan 8 gedung administrasi. Tim penyelamat berjumlah 1.200 personel dikerahkan selama 19 jam pertama untuk memadamkan kebakaran sekunder. Suhu di lokasi mencapai 1.100 derajat Celcius, membuat logam struktur meleleh dan menutupi korban. Dari 3.000 jenazah, 640 tidak dapat dikenali, dan 270 lainnya masih hilang. Israel terpaksa menggunakan 36 truk pendingin komersial sebagai kamar mayat darurat karena fasilitas militer penuh. Setiap truk mampu menampung 85 kantong jenazah, namun hanya 28 unit dapat beroperasi secara simultan karena kekurangan bahan bakar. Identifikasi dilakukan menggunakan 14 laboratorium forensik portabel dengan bantuan 18 dokter internasional. Proses ini diperkirakan memakan waktu 21 hari untuk menyelesaikan seluruh daftar korban. Di sisi sosial, lebih dari 9.000 keluarga tentara terpaksa dievakuasi dari daerah selatan karena ancaman serangan susulan. Pemerintah membentuk 17 pos bantuan psikologis dan menyalurkan 22 juta shekel untuk kompensasi awal. Namun krisis ekonomi segera menyusul. Nilai tukar shekel anjlok 14,6% terhadap dolar Amerika dalam 2 hari. Bursa Tel Aviv menghentikan perdagangan selama 7 jam setelah indeks utama turun 1.230 poin. Investor asing menarik modal senilai 84 miliar dolar AS, terutama dari sektor teknologi pertahanan. Sementara itu, perusahaan asuransi maritim global menaikkan premi pengiriman ke pelabuhan Haifa sebesar 480% dan ke Ashdod 530%. Akibatnya, 61 kapal kargo membatalkan rute masuk dalam waktu kurang dari 48 jam. Kerugian logistik mencapai 27 miliar dolar AS hanya dalam minggu pertama. Pemerintah mencoba mengalihkan impor bahan bakar melalui Siprus sejauh 398 km,
meningkatkan biaya transportasi sebesar 62%. Krisis ini membuat pasokan listrik di Negev turun 35% selama 4 hari, memaksa rumah sakit sipil beroperasi dengan generator diesel yang hanya mampu bertahan 11 jam. Harga bahan makanan naik rata-rata 19%, khususnya gandum dan minyak sayur. Selain itu, 4.700 warga sipil kehilangan pekerjaan karena penutupan 24 pabrik di wilayah selatan. Bank Sentral Israel menggelontorkan 3,2 miliar dolar untuk menstabilkan mata uang, namun efeknya hanya sementara. Dalam 10 hari pasca serangan, cadangan devisa menurun 7%. Para analis internasional memperingatkan bahwa Israel memasuki resesi teknis jika kerugian perdagangan terus berlanjut hingga kuartal berikutnya. Di tengah kepanikan finansial ini, muncul laporan bahwa Ukraina menggunakan sistem pandu berbasis satelit GLONASS Rusia yang telah diretas untuk mengarahkan rudal. Fakta ini menambah kebingungan diplomatik di Barat. Para pejabat militer NATO dilaporkan mengadakan 2 pertemuan darurat di Brussel dalam 36 jam terakhir guna menilai risiko penyebaran konflik. Sementara itu, media Israel dilarang menyiarkan gambar kehancuran Chelim selama 72 jam pertama untuk mencegah kepanikan nasional. Namun kebocoran foto satelit dari Eropa memperlihatkan 3,7 km persegi pangkalan hancur. Bagaimana Ukraina dapat meluncurkan rudal jelajah dengan jangkauan lebih dari 2,0 kilometer melintasi Laut Mediterania tanpa terdeteksi tetap menjadi pertanyaan utama bagi Komando Pertahanan Israel. Sumber militer di Tel Aviv mengakui bahwa radar perimeter mereka tidak mampu mendeteksi 6 rudal berbasis darat yang diluncurkan dari wilayah Laut Hitam melalui jalur udara Turki dan Siprus. Penyelidikan awal menyebutkan bahwa sistem peringatan Iron Dome dan Arrow 3 tidak dirancang untuk menghadapi serangan jarak jauh dengan profil penerbangan rendah. Rudal yang digunakan diperkirakan tipe KH-55 yang telah dimodifikasi untuk jangkauan lebih dari 2.500 km dan membawa hulu ledak 500 kg TNT. Kepresisian serangan itu mengindikasikan dukungan intelijen tingkat tinggi, mungkin melibatkan satelit pengintai pihak ketiga. Laporan lapangan menyebutkan, setidaknya 3 pusat komando Israel di Negev tidak mengaktifkan pertahanan udara karena mengira objek yang mendekat adalah pesawat latihan. Setelah serangan berhasil, intelijen Israel menemukan jejak elektronik yang menunjukkan rudal melintas pada ketinggian 60 meter dengan kecepatan Mach 0,8. Artinya, waktu reaksi sistem deteksi hanya 11 detik, terlalu singkat untuk penembakan balasan. Kegagalan teknis ini memicu krisis kepercayaan publik di seluruh Negev. 3 km persegi area pangkalan hangus dan menghasilkan kawah berdiameter 400 meter. Tim penyelamat melaporkan ledakan sekunder sebanyak 15 kali dalam 4 jam pertama. Suhu di titik ledakan mencapai 1.200 derajat Celcius, membuat baja lapis kendaraan meleleh. Evakuasi jenazah memakan waktu 36 jam, dengan sekitar 270 truk pengangkut membawa sisa tubuh ke pusat identifikasi di Be'er Sheva. Kementerian Kesehatan Israel menyebut kapasitas maksimum kamar mayat militer hanya 1.100 tubuh. Akibatnya, lebih dari 1.900 jenazah disimpan dalam truk pendingin komersial. Kondisi ini menimbulkan kepanikan di kalangan keluarga tentara yang menuntut transparansi. Media lokal melaporkan lebih dari 800 keluarga menggelar protes di Yerusalem, meminta penjelasan tentang alasan keterlambatan penguburan. Sementara itu, kerugian ekonomi mulai terasa. Dalam 24 jam pertama, shekel terdepresiasi 18% terhadap dolar AS. Bursa Tel Aviv menyaksikan indeks TA 35 turun 250 poin. Perusahaan teknologi seperti Nanochip dan CyberArk kehilangan nilai kapitalisasi lebih dari 9 miliar dolar. Lembaga pemeringkat internasional Fitch dan S&P menurunkan prospek kredit Israel menjadi negatif. Sektor logistik juga kolaps. Asosiasi Pelayaran Eropa menaikkan premi asuransi kapal hingga 250% untuk rute ke pelabuhan Ashdod dan Haifa. Laporan Lloyds menyebut, setidaknya 12 kapal kargo mengalihkan arah ke Piraeus, Yunani. Bank Sentral Israel menghabiskan 7,3 miliar dolar cadangan falas untuk menahan gejolak. Namun kepercayaan investor terlanjur runtuh. Sekitar 1.400 perusahaan asing menunda proyek startup dan riset. Sektor pariwisata jatuh bebas dengan tingkat pembatalan hotel mencapai 92%. Krisis ini juga memukul pasokan energi. Jalur pipa gas dari Laut Mediterania terpaksa ditutup selama 4 hari karena risiko serangan lanjutan. Kerugian harian energi diperkirakan mencapai 190 juta dolar. Pemerintah Israel mengadakan rapat darurat keuangan yang berlangsung 11 jam, namun tanpa solusi konkret. Situasi ini mendorong pelarian modal besar-besaran. Data dari Bank Israel menunjukkan arus keluar dana sebanyak 5,8 miliar dolar dalam 2 hari. Lembaga penjamin devisa menyatakan kondisi ini lebih parah daripada krisis keuangan 2008. Selain aspek finansial, kepanikan psikologis melanda publik. Survei nasional menunjukkan 71% responden kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Ribuan penduduk memadati Bandara Ben Gurion, mencoba meninggalkan negara. Kapasitas penerbangan internasional turun hingga 60%.
Maskapai asing menarik operasi, menambah isolasi Israel. Bagi banyak warga, serangan Ukraina tidak sekadar militer, melainkan pukulan ekonomi, sosial, dan psikologis yang mengguncang seluruh fondasi negara. Dari pangkalan yang hancur hingga pasar yang kolaps, semuanya menggambarkan kerapuhan struktur Israel modern. Ledakan di Negev tidak hanya menewaskan ribu-ribu tentara, tetapi juga menghapus mitos efisiensi dan keamanan. Kini, setiap lapisan masyarakat merasa rentan. Ketika harga barang naik 23% dan stok bahan bakar menurun drastis, warga menyadari bahwa keamanan adalah ilusi. Krisis yang berawal dari rudal Ukraina itu berubah menjadi badai ekonomi dan ketidakstabilan nasional yang luar biasa. Mata uang terpuruk, investasi terhenti, dan kepercayaan rakyat runtuh. Inilah konsekuensi nyata dari serangan presisi yang tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga pondasi negara.